Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani Werheni Putri dari BP 1811021027. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Kemudahan Penggunaan, dan Risiko terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Nah, untuk pertama kali kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Dan yang kelima, sistematika penelitian. Nah, kita masuk pada latar belakang penelitian. Pada era informasi ini, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi perkembangan aktivitas baik ekonomi maupun sosial masyarakat, termasuk juga aktivitas dan transaksi keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, salah satu bidang yang mengikuti perkembangan teknologi informasi ini adalah industri perbankan. Adapun metode konvensional yang masih dipertahankan dalam industri perbankan yaitu pelayanan kepada nasabah yang datang ke bank secara langsung untuk melakukan berbagai macam transaksi, baik itu penyetoran dana, transfer antar rekening, atau transaksi lainnya. Hal tersebut sebenarnya menimbulkan ketidakefisienan dari metode konvensional. Misalnya, nasabah ingin melakukan transfer dana antar rekening. Umumnya, nasabah datang ke bank terdekat, lalu mengisi form yang bertuliskan transfer, dan kemudian mengantri di barisan. Nah, metode tersebut membuat waktu yang tersisa cukup banyak, mulai dari pengisian form, mengantri, dan kemudian waktu bagi teller untuk mengecek dan memastikan nomor rekening yang tertera di form benar atau tidaknya. Nah, dengan alasan itulah, bank menawarkan layanan yang diprediksi dapat membantu mengurangi kerumitan metode konvensional seperti menggunakan layanan mobile banking. Mobile banking adalah bagian dari teknologi e-banking yang merupakan suatu layanan perbankan via wireless yang ditawarkan oleh pihak bank dengan menggunakan telepon genggam untuk mendukung kemudahan kegiatan perbankan. Nah, di sini nasabah dapat melakukan transaksi dan layanan perbankan seperti transfer uang antar bank, pengecekan saldo, transaksi pembayaran, pengisian pulsa, dan mengetahui informasi mengenai perbankan kapanpun dan dimanapun mereka berada hanya melalui ponsel atau telepon genggam. Nah, adapun kelebihan lain dari mobile banking yaitu adanya user ID yang tidak setiap orang bisa mengetahuinya. Nah, meskipun banyak keuntungannya didapat oleh nasabah, namun pada kenyataannya layanan ini sangat jarang digunakan oleh nasabah dan cenderung tidak diminati. Nasabah lebih senang melakukan transaksi via ATM atau dengan antri di bank. Jumlah pengguna mobile banking di Indonesia pun lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna internet. Nah, selain itu, faktor lainnya adalah tingkat kemampuan nasabah dalam menggunakan mobile phone. Faktor ini juga mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking. Kenyataannya, banyak nasabah yang mempunyai fasilitas mobile banking namun tidak pernah memanfaatkannya dikarenakan pengoperasian sistem yang kadang terkesan rumit dan tidak semua orang paham cara menggunakannya. Salah satu golongan nasabah yang juga harus diperhatikan oleh pihak bank dalam penggunaan mobile banking adalah mahasiswa. Mahasiswa merupakan kalangan anak muda yang menjadi pengguna aktif perangkat mobile banking. Mahasiswa sebagai seorang nasabah memiliki berbagai faktor yang mempengaruhi minat menggunakan mobile banking, yaitu ketika kegunaan dan kemudahan dalam menggunakan layanan tersebut sesuai dengan nasabah. Begitu juga dengan faktor risiko, di mana nasabah tidak akan ragu menggunakan mobile banking apabila risiko dari penggunaannya rendah. Namun sebaliknya, ketika nasabah menganggap faktor tersebut tidak sesuai, maka nasabah akan kurang berminat menggunakan mobile banking karena merasa layanan tersebut tidak sesuai dengan harapan. Nah, pada penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa peneliti yang menyebutkan bahwasanya masih terdapat kegagalan transaksi yang tinggi atas penggunaan mobile banking, di mana responden
mempersepsikan bahwa mobile banking masih mengandung risiko yang tinggi sehingga responden menjadi ragu untuk merekomendasikannya kepada nasabah lain. Oleh karena itu, untuk membuktikan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian ini kepada mahasiswa Politeknik Negeri Padang dengan alasan karena mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang menggunakan mobile banking cukup banyak dan jumlah mahasiswa tersebut yang juga tergolong banyak serta masuk pada usia produktif yang gemar menggunakan situs online. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah persepsi kemanfaatan berpengaruh terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking? Yang kedua, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking? Dan yang ketiga, apakah persepsi risiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemanfaatan terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh persepsi risiko terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bank mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nasabah, khususnya mahasiswa, untuk menerima dan menggunakan layanan mobile banking dalam transaksinya, sehingga menjadi bahan kebijakan dalam upaya meningkatkan kinerja bank dan meningkatkan pangsa pasarnya di dunia globalisasi saat ini. Selanjutnya, bagi mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa dalam memanfaatkan layanan mobile banking. Kemudian diharapkan juga bagi mahasiswa yang belum dapat atau belum pernah menggunakan layanan mobile banking dapat mengetahui kegunaan serta fungsi mobile banking sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu melakukan berbagai transaksi yang dilakukan mahasiswa. Kemudian bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menambah beberapa variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam penulisan proposal penelitian ini disusun dalam 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua bab 2 tinjauan pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan di mana berisi populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, uji instrumen penelitian, dan metode analisis data. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teori penelitian. Nah, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Technology Acceptance Model atau TAM. Menurut Pikkarainen et al. Tahun 2004, dia mendefinisikan Technology Acceptance Model adalah sebuah model yang menjelaskan sebagian besar varians atau sekitar 40%
dalam minat dan perilaku penggunaan sistem informasi. Nah, pernyataan Pikkarainen ini diperkuat oleh penelitian Ericsson et al. Tahun 2005 yang mengadaptasi TAM untuk mempelajari sikap penerimaan mobile banking di Estonia. Model yang dikenalkan oleh Davis tahun 1989 ini merupakan model yang paling banyak dipergunakan dalam penelitian sistem informasi karena menghasilkan validitas yang baik. Teknologi acceptance model ini merupakan adaptasi dari teori yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajizen tahun 1975, yaitu Theory of Reason Action atau TRA, yang merupakan teori tindakan yang berlandaskan dengan satu asumsi bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Teknologi acceptance model ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan secara parsimoni atas faktor penentu adopsi dari perilaku pengguna teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, kita akan membahas jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana hubungan dalam hal ini antara variabel persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan risiko dengan minat untuk menggunakan. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna mobile banking pada mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Kemudian, objek dalam penelitian ini adalah persepsi kemanfaatan atau perception of usefulness, kemudahan penggunaan atau ease of use, dan risiko atau risk terhadap minat mahasiswa Politeknik Negeri Padang menggunakan mobile banking. Selanjutnya kita masuk pada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Nah, populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang menggunakan mobile banking. Selanjutnya yaitu sampel. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling. Kemudian pemilihan responden pada penelitian ini menggunakan accidental sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Artinya, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dijadikan sebagai sampel apabila responden tersebut dirasa cocok dijadikan sebagai sumber data penelitian. Nah, menurut Hare et al. Tahun 2010, penentuan jumlah sampel yang representatif yaitu tergantung pada jumlah indikator dikali dengan 5-10. Jadi, atas dasar kriteria tersebut dapat ditentukan jumlah sampel yang diambil yaitu 180 responden. Dan untuk kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi aktif Politeknik Negeri Padang tahun ajaran 2021-2022. Dan yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi aktif Politeknik Negeri Padang yang menggunakan mobile banking. Selanjutnya kita masuk kepada metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berasal dari instrumen penelitian berupa kuesioner. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari menggunakan kuesioner. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari responden secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Dalam hal ini adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan untuk pengumpulan data adalah pendekatan survei, yaitu metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data terjadi di masa lampau atau saat ini, mengenai keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis.
Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form. Kuesioner tersebut berisi pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian. Kemudian, nilai variabel tersebut diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Salah satu skala pengukuran yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah skala Likert. Selanjutnya, kita masuk pada variabel penelitian dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah minat untuk menggunakan mobile banking. Selanjutnya, variabel independen. Nah, variabel bebas atau independen dalam penelitian ini yaitu persepsi kemanfaatan atau perception of usefulness, kemudahan penggunaan atau ease of use, dan risiko atau risk. Selanjutnya, skala pengukuran yang digunakan untuk setiap nilai pernyataan yang diajukan terkait variabel dependen maupun independen, yaitu dengan menggunakan skala Likert dengan poin skala 1-4, dimulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama, uji validitas. Menurut Ghazali tahun 2007, uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai Pearson correlation atau biasa disebut dengan R-hitung. Kemudian membandingkannya dengan nilai R-table, di mana degree of freedom atau DF-nya sama dengan N-2. Nah, jika nilai R-hitung kurang dari R-table, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan tidak valid. Sebaliknya, jika nilai R-hitung besar dari R-table dan nilainya positif, maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Selain itu, validitas sebuah kuesioner dapat juga dinilai dengan melihat nilai signifikannya. Apabila nilai signifikan kecil dari 0,05, maka pertanyaan-pertanyaan di kuesioner dapat dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka pertanyaan-pertanyaan di kuesioner dapat dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Menurut Schreger tahun 2017, reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula. Metode perhitungan reliabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Alpha-Kronbach. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai Alpha-Kronbach besar dari 0,7, maka pertanyaan variabel tersebut dinyatakan reliable. Sedangkan jika nilai Alpha-Kronbach kecil dari 0,7, maka pertanyaan variabel tersebut dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas. Termasuk yang terakhir yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama, analisa regresi berganda. Analisis regresi linear berganda adalah analisis yang digunakan untuk menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya 1 menjadi 2 atau lebih variabel bebas. Model regresi berganda pada penelitian ini akan menjelaskan pengaruh persepsi kemanfaatan, kemudahan penggunaan, dan risiko. Selanjutnya yaitu
koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi atau R kuadrat bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai determinasi atau R kuadrat berkisar antara 0 kecil dari R kuadrat kecil dari 1. Nilai R kuadrat yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan jika nilai R kuadrat yang mendekati 1 itu memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nah, yang terakhir yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T. Uji statistik T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan dependen. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Kriteria pengambilan keputusan dari pengujian statistik T adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikan kecil dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ditolak. Nah, sekianlah presentasi saya pada kali ini mengenai proposal penelitian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.